Lukisan yang tidak pernah selesai. Di sebuah kota kecil yang tenang, ada sebuah rumah tua yang dikenal dengan nama Rumah Lembayung. Konon, rumah itu dulu milik seorang pelukis terkenal bernama Darsa. Orang-orang bilang, Darsa meninggal secara misterius saat sedang melukis karyanya yang terakhir. Anehnya, sampai sekarang lukisan itu masih tergantung di ruang tamu rumah tua tersebut. Belum pernah selesai, wajah dalam lukisan itu hanya separuh tergambar. Orang-orang yang pernah melihat lukisan itu selalu berkata sama. Wajahnya seperti hidup, matanya mengikuti siapapun yang menatap. Malam itu seorang pemuda bernama Arya, seorang penulis yang kehabisan ide, memutuskan untuk menginap di rumah itu. Katanya kalau berani menginap di Rumah Lembayung, inspirasi akan datang dengan sendirinya. Awalnya semua terasa biasa. Rumah tua itu hanya berdebu, dingin dan sunyi. Tapi saat tengah malam, Arya mendengar suara gesekan kuas dari ruang tamu. Dia turun perlahan. Dan betapa terkejutnya dia melihat kuas di dekat lukisan bergerak sendiri. Menambahkan garis-garis samar. Arya terpaku, dia mendekat. Wajah yang sebelumnya hanya separuh kini hampir penuh. Dan yang lebih mengejutkan, wajah itu mirip sekali dengan dirinya. Tiba-tiba dari dalam lukisan sepasang mata yang sudah lengkap itu menatap langsung ke arah Arya. Akhirnya kau datang. Suara lirih keluar bukan dari udara tapi dari dalam kanvas. Arya terpaku, tubuhnya gemetar. Saat ia berusaha mundur, kakinya seperti terpaku di lantai. Kuas itu terus bergerak, kini melukis tangan yang perlahan keluar dari kanvas. Tangan dari dalam kanvas itu perlahan meraba udara, seolah mencari sesuatu. Arya semakin panik, tapi tubuhnya benar-benar tidak bisa bergerak. Suara dari dalam lukisan semakin jelas. Kau, yang terakhir, bagian terakhir. Arya berusaha menjerit, tapi suaranya tercekat. Dalam ketakutan ia sadar, wajah yang tergambar di kanvas bukan sekadar mirip dirinya, itu benar-benar dirinya. Seolah pelukis sudah tahu Arya bahkan sebelum ia lahir. Tiba-tiba, lampu gantung di ruang tamu bergetar, lalu mati. Gelap, hanya ada cahaya samar dari bulan yang menembus jendela, tepat mengenai lukisan. Dalam cahaya itu Arya melihat, tubuh dalam lukisan mulai keluar perlahan. Bahunya, dadanya, lalu separuh badannya sudah berada di luar kanvas. Dan yang paling mengerikan, sosok itu identik dengan Arya, tapi dengan senyum aneh yang tidak pernah ia miliki. Akhirnya aku bisa keluar, dan kau akan menggantikan posisiku. Arya menoleh ke lukisan, bagian kosong di kanvas yang tadi belum terlukis kini mulai terisi dengan sendirinya. Tubuh Arya yang gemetar, wajah ketakutannya, semuanya tergambar sempurna. Arya merasa tubuhnya kaku, lalu perlahan ditarik masuk ke dalam kanvas. Ia mencoba melawan, tapi semakin keras ia berontak, semakin kuat tarikan itu. Hingga akhirnya, gelap. Ketika lampu menyala kembali, rumah itu tampak tenang. Tidak ada tanda-tanda kegaduhan. Di ruang tamu hanya ada sebuah lukisan yang kini sudah selesai. Wajah seorang pemuda dengan tatapan ketakutan abadi. Di depan lukisan itu berdiri sosok yang sama persis dengan Arya, tapi senyumnya tenang, matanya dingin. Ia mengambil kuas, meletakkannya di meja, lalu berbisik pelan, "Giliranmu menunggu pengganti seperti aku dulu." Dan sejak saat itu Rumah Lembayung kembali menjadi misteri. Orang-orang hanya tahu, setiap beberapa tahun sekali wajah baru muncul di lukisan itu, dan wajah lama tak pernah terlihat lagi. Plot twistnya, Arya bukan korban pertama, melainkan hanya penerus dalam siklus terkutuk yang diwariskan oleh sang pelukis. Setiap kali seseorang baru keluar dari lukisan, yang lama akan terperangkap di dalam selamanya.